Menikahi gadis koma episode 24 dengan judul bab apa ini dinamakan cinta. Evan sangat tidak terima jika Karin akan menjadi milik orang lain. Bagaimana bisa dia merelakan kekasih yang dia cintai harus menjadi istri orang lain, padahal dia dan Karin sudah merencanakan tentang pernikahan mereka dan akan sama-sama minta izin kepada kedua orang tua mereka. Namun sayangnya Karin mengalami kecelakaan dan sekarang malah akan dinikahkan tanpa persetujuan Karin. Evan memandangi foto Karin. Sayang, kamu harus bangun. Jangan biarkan Bara menikahimu. Kamu hanya milikku. Aku sangat mencintaimu, sayang. Lirik Evan dengan mata berkaca-kaca. Evan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Karin. Saat itu, Karin memang suka mengikuti ekstrakurikuler taekwondo. Karin memang tidak lihai dalam bela diri karena dia termasuk pemalas yang jarang mengikuti ekstrakurikuler itu. Tapi dia bisa mendalami sedikit-sedikit itu menjadi diri sendiri. Saat itu Evan tak sengaja melewati tempat Karin latihan dengan rambut panjangnya yang diikat dan wajahnya bercucuran keringat. Dia sangat terlihat cantik sekali walaupun berpenampilan apa adanya. Dia lebih suka berpenampilan tomboy dibandingkan anggun. Tapi saat dia menjadi wanita yang anggun, pesona kecantikannya sangat luar biasa. Saat itu Evan sangat terpana dengan kecantikan Karin dan berusaha untuk mendekatinya. Walaupun awalnya tidak mudah dan selalu diajukan, akhirnya dia berhasil mendekatinya berkat bantuan Elsa. Setelah ini Evan beberapa kali mengirim pesan pada Bara untuk bertemu dengannya. Dia ini meminta Bara untuk melepaskan Karin karena dia yakin Karin tidak akan mau menikah dengan Bara jika dia tersadar nanti. Namun belum ada jawaban juga dari Bara. Bahkan Evan masih menyimpan pesan dari Karin 1 jam sebelum kecelakaan. Saat itu Evan mengirim pesan pada Karin. Sayang, aku sudah pulang dari Jepang. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Aku kangen sekali sama kamu. Sambil kita bahas rencana pernikahan kita. Dan ini pesan terakhir Karin sebelum kecelakaan. Biar aku aja ke apartemen kamu. Kamu pasti capek sekali. Aku juga kangen banget sama kamu. Pesan itu membuktikan bahwa Karin sangat mencintai Evan. Bara membaca pesan dari Evan beberapa kali. Karin dan aku saling mencintai. Kamu tidak bisa merebut dia begitu saja dariku dan memanfaatkan keadaan dia yang sedang koma. Ayo kita bertemu. Kita harus bicara. Bara menghela nafas berat. Kalau seandainya Evan tidak mengkhianati Karin dan jika Karin tidak memohon padanya untuk menggagalkan pernikahan itu, dia juga tidak akan bertindak sejauh ini. Walaupun dia akan tahu resikonya nanti jika Karin tersadar kembali. Bara tidak bisa membiarkan Karin menikah dengan pria yang sudah mengkhianatinya. Dia tidak ingin Karin menderita walaupun mungkin nanti Karin tidak akan tahu siapa saja yang dilakukan Evan dan saudara tirinya. Mengapa aku jadi bertindak sejauh ini demi dirinya? Hati Bara bertanya-tanya. Karin telah berhasil mengusik ketenangan hidupnya. Hidup yang tenang, tidak pernah mempedulikan orang lain dan lebih menjalani hidup sendirian tanpa gangguan orang lain. Aku harus menangkap dulu orang yang sengaja mencelakai Karin. Dengan begitu aku bisa memenjarakan kakak tirinya jika sudah ada bukti dan saksi. Dan masalah pernikahan aku bisa saja melepaskannya. Jika nanti dia tidak menerima pernikahan ini, yang penting dia lepas dari Evan dulu. Apa ini dinamakan cinta? Rela melakukan apa saja demi dirinya. Bara berjalan dengan santai melewati koridor sambil memegang bunga Edelweiss menuju kamar VVIP. Menikahi gadis koma episode 25 dengan judul bab tak terduga. Karin terperangah saat Bara masuk ke dalam ruangan tempat dia dirawat sambil membawa bunga Edelweiss yang dia suka. Om, Tante, sapa Bara kepada Pak Tian dan Bu Zora yang sedang duduk di sofa. Oh Bara, ayo duduk. Pak Tian mempersilahkan Bara duduk ikut bergabung dengan mereka. Ya Om, saya mau simpan dulu bunga kesukaan Karin. Bara menyimpang bunga Edelweiss itu di dalam vas bunga di meja yang diletakkan tidak jauh dengan Karin yang sedang terbaring koma. Allah Karim menghampiri Bara. Jadi itu bunga untukku, katanya nada senang. Kenapa harus berbohong segala? Bilang saja dari tadi kalau itu untukku. Bara tidak menanggapinya. Dia tidak mau dikira aneh di depan calon mertuanya. Dia duduk ikut bergabung dengan Pak Tian dan Bu Zora yang sedang duduk di sofa. Ada rasa iri di hati Bu Zora saat melihat sosok Bara, seorang pria yang tampan dan mapan, juga satu-satunya pewaris dari Neo Group. Mengapa bukan Elsa saja yang dijodohkan dengannya, pikirnya. Besok kamu sudah siap kan? Tanya Pak Tian. Ya Om, saya siap untuk menikahi Karin, ucap Bara dengan nada sopan. Dia memang tahu cara bersopan santun kepada orang tua. Sementara Bu Zora hanya terdiam. Dia lebih sibuk memperhatikan calon menantunya itu. Malam ini biar saya yang jaga Karin Om. Bara meminta izin untuk menjaga Karin. Ya nanti saja kalau kamu sudah menjadi suami Karin. Biar malam ini Om dan Tante Zora yang menjaganya. Bara hanya mengangguk.
Sementara Karin hanya terdiam menatap Bara dengan tatapan aneh. Apa yang dilakukan Bara kelihatannya sangat tulus. Tapi mengapa saat dia sedang berduaan dengan pria itu, sifat Bara selalu menyebalkan? Mengapa kamu memberikan bunga untukku? Karin sudah bertanya puluhan kali, tapi di rumah sakit, di mobil, bahkan sekarang sudah berada di dalam rumah. Tapi Bara belum menjawabnya juga. Dia berharap Bara jatuh cinta padanya. Kenapa tidak menjawab? Kamu mulai jatuh cinta padaku. Bara yang mau masuk ke dalam kamar, dia menghentikan langkahnya. Kenapa harus bertanya terus? Apa salahnya memberikan bunga pada calon istri? Ya, tapi rasanya sangat aneh. Itu hanya bunga, gak usah dibahas. Bara mengatakan itu sambil masuk ke dalam kamar. Sementara Karin duduk di sofa, dia mendengus penuh rasa kesal. Pantas saja dia tidak pernah pacaran. Sudah 2 jam Karin duduk di sofa, dia tak bisa beraktivitas apa-apa, membuatnya kesal karena tidak bisa memegang apapun kecuali memegang Bara. Dia menatap layar televisi yang ada di depannya, walaupun tidak bisa menyentuh, setidaknya bisa melihat dan mendengar, pikirnya. Tapi sialnya dia tidak bisa memegang remote TV yang tergeletak di atas meja. Sial, dia terus mengumpat. Hidup menjadi arwah rasanya sangat membosankan, tapi dia juga butuh hiburan. Mau tidak mau dia harus meminta tolong pada Bara. Bara, panggilnya karena tidak bisa mengetuk pintu. Bara, dia berteriak kembali memanggil Bara, namun tidak ada jawaban juga, membuatnya kesal. Sedang apa dia? Karin terpaksa menembus pintu masuk ke kamar Bara. Dia melihat Bara yang baru keluar dari kamar mandi sambil bersiul. Tubuhnya hanya ditutupi handuk dari pinggang ke paha, begitu terlihat jelas otot-otot di perutnya, sangat six pack. Bara melihat Karin langsung menjerit karena kaget tiba-tiba Karin ada di kamarnya. Begitu juga Karin, dia kaget saat tersadar sedang Bara kerajaan dada sampai denduknya melorot ke bawah. Oke, sekian episode 2425. Kita lanjut next episode di video selanjutnya ya.